Di sini saya akan membuat tabel interval kelas untuk nilai rata-rata. Langkah pertama, mencari jumlah data atau N dengan menggunakan rumus sama dengan count-a, kemudian blok data yang digunakan. Selanjutnya, tentukan nilai terbesar atau max dengan rumus sama dengan max, kemudian blok data yang digunakan. Kemudian, tentukan nilai terkecil atau min dengan rumus sama dengan min blok data yang digunakan. Setelah itu, hitung range atau selisih nilai terbesar dan terkecil dengan rumus sama dengan nilai max dikurang nilai min. Berikutnya, tentukan jumlah kelas ataukah menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 bintang log N atau jumlah data. Karena hasilnya berupa desimal, dibulatkan menjadi 6. Lalu, tentukan jumlah panjang kelas dengan rumus sama dengan range dibagi atau per jumlah kelas. Karena hasilnya desimal, dibulatkan lagi menjadi 4. Setelah itu, buat kolom kelas ke bawah sebanyak 6 kelas. Di kolom sebelahnya, tuliskan interval. Pada kolom pertama interval, masukkan nilai min sebagai batas awal. Untuk batas akhir interval pertama, gunakan rumus sama dengan batas interval awal ditambah panjang kelas, kemudian tekan Fn plus F4 sampai muncul tanda $, kemudian dikurang 1. Untuk batas awal interval kelas 2, gunakan rumus sama dengan batas akhir interval kelas 1 ditambah 1, lalu ditarik ke bawah agar otomatis terisi untuk kelas berikutnya. Untuk menggabungkan batas interval, gunakan rumus sama dengan concatenate batas interval awal, titik koma, tanda kutip 2, strip, tanda kutip 2, titik koma, batas interval akhir, tutup kurung, lalu ditarik ke bawah. Untuk menghitung frekuensi, blok tabel yang digunakan, kemudian pakai rumus sama dengan frekuensi, blok semua nilai rata-rata, titik koma, batas interval akhir. Lalu tekan CTRL plus Shift plus Enter secara bersamaan agar semua frekuensi muncul. Untuk memastikan total frekuensi sesuai dengan jumlah data atau N, gunakan rumus sama dengan sum blok semua nilai frekuensi, lalu tekan Enter. Jika hasilnya masih belum sesuai, pada batas akhir interval kelas ke-6, tanda -1 dihilangkan.
Selanjutnya, kita membuat diagram interval kelas. Blok data pada kolom interval kelas dan frekuensi, kemudian klik Insert dan Recommended Chart. Setelah diagram muncul, ubah judulnya menjadi diagram rata-rata interval kelas atau diagram interval. Dengan menggunakan diagram ini, kita bisa melihat jumlah siswa pada setiap interval nilai. Misalnya, nilai 68 hingga 71 terdapat 2 orang, nilai 72 hingga 75 terdapat 4 orang, nilai 76 sampai 79 terdapat 6 orang, nilai 80 hingga 83 terdapat 6 orang, nilai 84 hingga 87 terdapat 7 orang, dan nilai 88 hingga 92 terdapat 7 orang. Dari diagram tersebut, kita juga dapat mengetahui jumlah seluruh siswa dengan melihat atau menjumlahkan frekuensi pada diagram. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah siswa adalah 32 orang. Selanjutnya, kita membuat diagram. Langkah pertama, kita blok dari nama, nilai tes, sampai bagian akhir yang kita mau bikin diagram tersebut. Setelah itu, klik Insert dan Recommendation Chart. Kemudian untuk diagramnya setelah muncul, tinggal disesuaikan ukurannya. Dan diganti judulnya menjadi diagram nilai tes. Dari diagram ini kita bisa melihat nilai-nilai siswa, mana yang nilainya besar dan mana nilainya yang kecil, tanpa perlu melihat nilainya.